Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan mudarasah kitab Matan Abi Suja. Sudah selesai bersama Ustaz Setio Kitabut Thaharah. Insyaallah pada kesempatan yang kedua ini kita akan memulai Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ja'alna bi barakatihi fid dharaini Allahumma amin. Kitabus Sholati. Kitab pembahasan tentang salat. Salat secara bahasa artinya ad-du'a, mendoakan. Baik mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Ada yang mengatakan wakila ad-du'a bi khairin, mendoakan kebaikan. Sedangkan secara istilah salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bin niyah. Ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang normalnya yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan disertai dengan niat. Itu adalah salat. Nah, pembahasan pertama dalam bab salat adalah pembahasan mengenai mawaqitu salat atau waktu-waktu salat. Kita sendiri tahu bahwa salat termasuk al-wajibul muaqqad, kewajiban yang ada batasan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat sebelum waktunya tidak sah. Salat melebihi waktunya jatuhnya sah, dan kalau tidak ada udzur hukumnya dosa. Sehingga kapan masuk kapan keluar itu harus kita pahami. As-sholatul mafrudatu khamsun. As-sholatul mafrudatu as-sholatan alal a'yan. Ini keterangannya. Sholat wajib yang asli dan fardu ain. Karena nanti ada sholat wajib yang tidak asli, contohnya nazar. Ada yang wajib tapi tidak alal ain, contohnya fardu kifayah, berarti tidak masuk pembahasan di sini. Ini as-sholatul mafrudah yang as-sholatan alal a'yan khamsun, ada 5. Yang pertama az-zuhur. Itu salat yang pertama, dinamakan zuhur li'annaha awalu salatin dhaharat fil Islam. Salat yang pertama kali muncul di Islam itu salat zuhur. Atau li'annaha dhahiratun wasatan nahar, muncul di pertengahan siang. Atau li'annaha tuf'alu fi waqti dhahirah, dikerjakan di waktu ketika panas-panasnya. Makanya dinamakan zuhur. Yaitu kapan masuknya? Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi, artinya akibat zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari. Tergelincir itu maksudnya apa? Mailuha an wasatis sama, sudah miring dari pertengahan langit. Artinya kan matahari terbit itu kan ada bayangan memanjang di arah barat. Semakin mataharinya meninggi, bayangannya semakin menyusut. Nanti tepat matahari di atas kepala, namanya istiwa. Kalau matahari sudah condong ke barat, nanti ada bayangan ke timur, lah itu namanya zawal. Itu masuk waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya atau ujungnya idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Ketika bayangan sesuatu itu sudah seukuran bendanya. Sudah seukuran bendanya ba'da dhilli zawal, tentunya tanpa dihitung bayangan zawal. Jadi pas matahari tepat di atas kepala itu nanti ada bayangan namanya dhillu zawal. Taruhlah itu 10 cm. Sedangkan tongkat atau tombak yang ditancapkan itu 1 meter. Berarti kalau ukuran bayangan itu sudah 1 meter 10 cm, maka waktu zuhur sudah habis, masuk waktu sholat asar. Nah ini yang kedua, waktu sholat asar. Asar itu sholat yang kedua, dinamakan asar dari kata asoro, artinya meres. Jadi mataharinya itu ibaratnya sudah diperes, cahayanya sudah tidak semenyengat pas waktu sholat zuhur, sudah lumayan meredup. Atau limu asharatiha waqtal ghurub, karena dia mengiringi waktu tenggelamnya matahari, makanya dinamakan sholat asar. Waktunya kapan? Ya tadi keluar waktu zuhur, masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini. Jadi ada waktul ikhtiar. Waktul ikhtiar itu ya waktu boleh memilih mau sholat di waktu kapanpun. Yaitu nanti berakhir ketika ukuran bayangan sudah 2 kali lipat ukuran bendanya. Itu waktul ikhtiar. Lah wafil jawas nanti ada namanya waktul jawas.
Lah waktu jawaz itu nanti ada dua macam. Waktu jawaz bila karohah sama waktu jawaz bikarohah. Waktu jawaz bila karohah sampai isfar, sampai jinggo, menguning. Nah, itu nanti jawaz bila karohah. Nah, dari menguning sampai tenggelam matahari itu jawaz tapi bikarohah. Nah, seperti itu. Nah, keluar waktu sholat asar dengan tenggelamnya matahari, masuk waktu sholat maghrib. Maghrib itu kan isem zaman daripada ghurub, yaitu waktu tenggelamnya matahari. Nah, dinamakan sholat maghrib karena dikerjakan di waktu itu. Wa waktu wahid, waktunya cuma satu. Nah, ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Meskipun dalam bab ini nanti qaul qadimnya justru yang muktamad. Qaul jadidnya Imam Syafi'i waktunya satu, yaitu dari mulai tenggelamnya matahari terhitung orang siap-siap untuk sholat. Artinya ya azan, terus wudu, bimikdari mayu adzinu, sekedar azan, wa yatawaddo. Kalau yatawaddo di situ diganti yatatahhar, itu lebih utama karena ya kalau junub ya mandi, kalau tidak ada air ya tayamum. Sehingga pengungkapannya sekedar nunggu azan, bersuci, menutup aurat, iqomah, lalu sholat sholat khamsa rakaat, sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat, 5 rakaat di sini 3 rakaat maghrib sama 2 rakaat ba'diyah. Wa fi qaulin tambah 2 rakaat lagi berarti 7 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu dihitung durasinya kira-kira berapa? Durasi orang adzan, orang wudu, orang pakai pakaian, orang iqomat, sama sholat 5 atau 7 rakaat itu kira-kira butuh waktu berapa? Taruhlah butuh waktu 20 menit. Ya sudah, setelah itu berlalu maka waktu maghrib sudah habis dan setelahnya nanti waktu sholat isya. Ya. Meskipun nanti ada seperti waktu pembatas itu antara maghrib sama isya. Tapi ala kulli hal meskipun itu qaul jadidnya Imam Syafi'i, tapi ini tidak muktamad. Yang muktamad itu nanti qaul qadimnya Imam Syafi'i, bahwa waktu sholat maghrib itu membentang sampai maghibu syafaqil ahmar, sampai tenggelamnya mega merah. Matahari tenggelam, sampean mersani di sana masih ada mega merah, ada kemerah-merahan. Selama itu masih ada tandanya, waktu sholat maghrib masih ada. Berarti belum masuk waktu sholat apa? Isya. Kalau itu sudah tidak ada, berarti nanti masuk waktu sholat isya. Lah isya ini secara bahasa artinya ismun li awali dholam. Permulaan gelap itu namanya isya. Lah ini penamaan sholat dengan waktunya. Ya karena sholat isya dikerjakan di waktu itu. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Kalau syafaqul ahmar mega merah sudah tidak ada, maka masuk waktu sholat isya, selesai waktu sholat maghrib. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil laili. Waktu ikhtiar habis di 1/3 malam. Baru nanti wa fil jawas ila tulu'il fajrisani. Jadi dari thuluthul lail sampai fajar kadzib itu jawas bila karohah. Dari fajar kadzib ke fajar sodik nanti jawas tapi bikarohah. Rinciannya seperti itu. Dan yang terakhir waktu sholat subuh. Subuh itu secara bahasa awalun nahar, permulaan waktu terang, itu namanya subuh. Ya. Ya dinamakan subuh ya karena itu waktunya. Waktunya kapan? Awalu waqtiha tulu'ul fajrisani. Fajar sani itu maksudnya fajar sodik, yaitu cahaya di sebelah timur. Kalau di sini cahayanya bukan membentang ke atas tapi membentang ke kanan ke kiri, namanya fajar sodik. Kalau yang ke atas nanti namanya fajar kadzib, kayak ekor rubah. Itu namanya fajar kadzib. Wa akhiru fil ikhtiyari ilal isfar. Ya, waktu ikhtiarnya habis dengan isfar. Isfar itu remeng-remeng. Jadi cahaya sudah mulai nampak tapi ya belum begitu jelas. Ya, wa fil jawas ila tulu isyamsi. Waktu jawas itu berakhir dengan terbitnya matahari. Jadi secara umum masuknya dengan terbitnya fajar sodik, keluarnya dengan terbitnya matahari. Lah ini waktu sholat. Lah, syurutu wujubus sholat, syaraitu wujubi sholati salah satu asya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3, nanti ditambahkan lagi 3, jadi totalnya 6. Yang pertama Islam, berarti sholat tidak wajib bagi orang kafir asli. Lah kafir asli berarti kalau kafir dadak, awalnya berarti kan muslim terus kafir. Makanya kewajiban sholat itu masih tetap berlaku.
Berlaku di sini bukan terus murtad kon sholat, ya sholat mau 1000 rakaat tidak sah. Artinya nanti kalau dia masuk Islam, nanti sholat yang dia tinggalkan selama murtad tetap wajib untuk diqadha. Nah, ini yang syarat pertama. Yang kedua, bulug balik. Berarti yang belum balik maka tidak wajib untuk sholat. Meskipun nanti orang tua diwajibkan pertama. Kalau anak sudah berusia 7 tahun di sini berarti genap 7 masuk 8. Diwajibkan menyuruh anaknya sholat. Keporo nanti anaknya mau sholat, enggak penting. Wong ini kewajiban orang tua sekedar nyuruh. Kalau anak sudah berusia 10 tahun lah, 10 ini baru nanti yang beda tafsirannya. Ada yang bilang 9, selesai 9 masuk 10, ada yang bilang selesai 10 masuk 11. Lah ini orang tua wajib memukul anak dengan pukulan ringan, artinya pukulan yang tidak sampai membuat memar, memukul anaknya kalau anaknya tidak mau sholat. Nah ini yang kedua. Yang ketiga al-akal, berakal. Berarti kalau orang gila dia tidak wajib untuk sholat. Kalau sembuh juga tidak wajib mengqadha sholatnya ketika gila. Kecuali kalau gilanya karena ulahnya sendiri. Misalnya nyabu atau apa overdosis. Gila, konslet, edan. Nah itu nanti gilanya kan ulahnya sendiri. Nanti kalau sadar ya kamu gilanya berapa tahun. Nah ini sholatnya kamu qadha. Diwajibkan untuk mengqadha. Wahuwa taklif ya. 3 ini yang dinamakan dengan taklif. Muslim, balik, berakal. Tambahkan lagi syarat yang ketiga, an-naqa anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas yang keempat. Berarti perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak wajib sholat dan bahkan haram hukumnya untuk sholat. Karena talabus bi ibadah fasidah haram, menyengaja melakukan ibadah yang jelas tidak sah itu hukumnya haram. Yang kelima, bulugu dakwah, sudah sampai dakwah. Misalnya sampean pergi ke pedalaman ngislamkan orang, belum sempat diajari tetek bengek sudah disuruh pulang sama istrinya, akhirnya terus pulang. Nah, setelah pulang, lah ini kan belum tahu sholat seperti apa, balik lagi ke situ baru 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kan tahu, mereka sholat saja kan belum tahu tata caranya seperti apa. Berarti dakwah belum sampai kepadanya, berarti memang belum wajib untuk apa? Sholat. Dan yang terakhir adalah salamatul hawas. Salamatul hawas itu normalnya panca indera. Anak yang lahir dalam kondisi buta dan tuli, tidak bisa melihat sekaligus tidak bisa mendengar, ya tidak wajib sholat. Iman saja tidak wajib. Dia ya seperti binatang. Informasi kan didapat kalau tidak melihat dengan cara apa? Mendengar. Lah ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Maka tidak mukallaf. Nah, ini syarat yang terakhir. As-salawatul masnunatu khamsun. Salat yang disunnahkan itu ada 5. Yang pertama al-idan, 2 id. Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri sama Idul Adha. Lah, Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Yang kedua al-kusufan, kusufu syamsi sama kusuful qamari. Yang ketiga adalah istisqa, maksudnya sholatul istisqa, sholat meminta hujan. Wasunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raka'ah. Sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Raka'ata al-fajri 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu afdol rawatib. Afdol rawatib kalau tidak dihitung witir loh ya. Kalau dihitung witir ya witir dulu baru 2 rakaat fajar. Tapi kalau witir tidak dihitung maka ya peringkat pertamanya adalah 2 rakaat fajar, artinya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Lah 4 rakaat sebelum zuhur itu yang 2 rakaatnya muakkadah, yang 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat ba'da zuhur itu juga rawatib muakkadah. Arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib ini juga rawatib muakkadah. Wa thalathun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna, 3 rakaat setelah isya. 2 rakaatnya ba'diyah isya ini juga rawatib muakkadah. 1 rakaatnya adalah sholat witir. 1 rakaatnya adalah sholat witir.
Lah kalau mau diurut-urutkan yang paling afdol sholat idnya Idul Adha, baru Idul Fitri, baru kusufu syamsi, baru khusuful qamar, baru istisqa, baru witir, baru 2 rakaat fajar, baru nanti rawatib yang sisanya, setelah rawatib baru tarawih, nanti yang terakhir sholat duha. Itu urut-urutan afdoliyahnya seperti itu. Ya. Wa thalathu nawafila muakkadat. 3 sholat nafilah. Nafilah ini kan secara bahasa kan artinya dari naflu. Naflu artinya ziyadah, itu tambahan. Artinya itu kelebihan dari kadar wajib. Nah, 3 sholat nafilah yang muakkadat. Yang pertama sholatul laili, sholat malam. Nah, sholat malam ini kalau dikerjakan setelah sebelumnya tidur dinamakan sholat apa? Tahajud. Tahajud. Ya, tahajud itu tahajada. Itu artinya tarokal hujud. Hujud itu berbaring. Jadi tahajada bukan berbaring, justru meninggalkan berbaring. Artinya meninggalkan berbaring terus sholat. Seperti ta'atsama. Ta'atsama itu bukan berbuat dosa, tapi meninggalkan dosa. Jadi ada tafa'ala itu yang artinya taroka. Yang kedua sholat duha. Sholat duha. Sholat duha ini minimal 2 rakaat. Maksimal sekaligus itu paling sempurna itu 8 rakaat. Wakila ada yang mengatakan 12 rakaat. Tapi yang muktamad ya maksimal sekaligus paling utamanya adalah 8 rakaat. Ya. Wa sholatut tarawih dan sholat tarawih yaitu sholat yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Ya, sholat ini dikerjakan 20 rakaat, minimal 2 rakaat. Ya. 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat salam tidak sah. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sholatul laili masna. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini, faslun syurutu sihhatis sholat. Ini syarat sah sholat. Tadi kan syarat wajib, ini syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi sholat tidak sah. Lah, ada 5. Yang pertama taharatul a'dha minal hadath. Taharatul a'dha minal hadathi wan najasi. Sucinya anggota badan dari hadas. Sucinya anggota badan dari hadas. Ini berlaku bagi yang ghairu faqidit tahuren. Adapun orang yang faqidut tahuren tidak mendapati 2 alat suci. Artinya air enggak dapat, debu juga tidak dapat, namanya faqidut tahurin. Yang seperti ini tetap wajib sholat. Sholatnya dihukumi sah, cuma tidak menggugurkan kewajiban. Nanti wajib diqadha. Berarti syarat yang pertama bagi faqidut tahurin tidak berlaku. Wan najisi, suci juga dari najis. Ya, najis tentunya catatannya najis yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najis yang dimaafkan, contohnya jerawat keluar darah atau nanahnya, bisul keluar darah atau nanahnya, itu kan najis tapi dimaafkan, maka ya tidak berlaku di sini. Atau mungkin di masjid banyak kotoran burung. Banyak kotoran burung, nah itu dimaafkan. Meskipun ya catatannya tidak ada opsi lain. Yang kedua, tidak ada salah satu yang basah, baik kotorannya atau anggota badannya, dan tidak menyengaja menginjak, ya memang tidak ada tempat lagi, itu baru nanti dimaafkan. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Lah, aurat dalam bab sholat tentunya nanti berbeda dengan aurat dalam bab nikah. Aurat dalam bab sholat itu artinya yang wajib ditutupi. Aurat dalam bab nikah yang haram untuk diperlihatkan. Yang haram untuk diperlihatkan. Lah, aurat dalam bab sholat tadi itu artinya ya ada beberapa anggota badan, batasan-batasan tertentu yang harus ditutupi bilibasin tohirin, dengan libas atau dengan pakaian yang suci lah. Aurat sholat ya seperti yang disebutkan dalam Safinah lah. Kalau laki-laki atau budak perempuan ya pusar sampai lutut. Kalau perempuan yang merdeka ya jami'ul badan ma'adal wajah wal kafaini, seluruh anggota badan selain wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan, itu maka masuk kategori aurat, tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan maka ya nanti tidak sah sholatnya. Bilibasin tahir, dengan pakaian yang suci, indal kudroh, kalau mampu. Kalau tidak mampu ya adanya pakaian yang najis ya sudah pakai pakaian tersebut. Ya. Yang ketiga, al-wukuf ala makanin tahir, berdiri
berdiri di tempat yang suci. Al-wukuf. Al-wukuf di sini meskipun artinya berdiri, artinya al-istiqrar. Berada di tempat yang suci. Mau berdiri, mau sholatnya duduk, mau sholatnya berbaring, tidak mesti harus berdiri. Jadi wukuf di sini tafsirannya istiqrar, mutlaqul istiqrar. Di tempat yang suci. Tempat yang suci berarti disyaratkan yang bersinggungan langsung dengan anggota badan atau pakaian orang yang sholat itu harus suci. Kalau sampai ada najis berarti nanti sholatnya hukumnya tidak sah. Kalau tidak bersinggungan langsung, misalnya pas sujud itu pas di bawah perutnya ada najisnya, tapi nggak bersinggungan langsung, lah ini hukumnya sholatnya tetap sah meskipun khilaful aula, kurang utama. Seperti itu. Yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Dipastikan betul waktunya sudah masuk. Artinya dipastikan atau diduga kuat waktunya sudah masuk. Karena orang yang sholat dalam kondisi ragu-ragu, apakah waktu sudah masuk apa belum, maka sholatnya tidak sah meskipun sebenarnya sudah masuk waktu. Paham ya? Jadi setidaknya nanti diduga kuat atau kalau bisa dipastikan memang waktunya sudah masuk. Istiqbalul kiblah. Menghadap ke arah kiblat. Istiqbal di sini dikasih keterangan istiqbalu ainil kiblah. Menghadap ya zat kiblatnya. Zat kiblatnya. Artinya tidak sekedar arahnya. Oh, yang penting madhab ke barat, ke timur atau ke selatan kota enggak. Tepat ke Ka'bahnya. Lah tepat di sini bagi yang melihat langsung harus bil yakin. Pasti. Bagi yang tidak melihat langsung seperti kita ini bigola batidon. Dengan istihad, dengan dugaan kuat. Itu. Lah menghadap ke arah kiblat itu apa istilahnya? Kalau posisinya itu berdiri ataupun duduk, maka menghadap ke arah kiblat itu bisodri dengan dada. Kalau sampai dadanya berpaling dari arah kiblat, maka berarti sholatnya tidak sah. Jadi istiqbalul kiblah bisodri hakikotan kalau posisinya duduk atau berdiri, atau hukman kalau posisinya rukuk. Rukuk kan jelas dadanya ngadep ke bawah, tapi secara hukum itu menghadap kemana? Ke kiblat, itu loh. Ya, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini, boleh tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, dalam kondisi takut yang mencekam. Takut yang mencekam misalnya pas perang. Misalnya ada banjir lah. Banjir itu kan sampean kena banjir bukan terus gak wajib sholat toh. Tetap wajib sholat. Ya lari sambil sholat, gak masalah. Kebakaran atau apa. Pokoknya inda syiddatil khauf. Atau nafilah fisafal ar-rohilah. Atau sholat nafilah. Sholat sunnah bukan sholat wajib. Di atas kendaraan ketika safar. Itu juga nanti ditolerir tidak menghadap ke arah kiblat. Ya ada perinciannya. Cuma tidak kita bahas di sini nanti biar gak memperpanjang. Masuk pada pembahasan arkanus sholat thamaniyata asyara ruknan. Rukun sholat ada 18. Lah, arkan itu jam'u ruknin. Ar-ruknu itu secara bahasanya janibu syai'il aqwa, sisi terkuat dari sesuatu. Pilar ini bahasa Arabnya ruknun. Lah, hal-hal yang itu harus ada. Ketika tidak ada sholat hukumnya tidak sah, itu namanya arkanus sholat. Jumlahnya ada 18. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Lah niat itu bagaimana tata cara niatnya tergantung bagaimana jenis sholatnya. Kalau sholatnya sholat wajib, sholat fardu, maka ada 3 item yang harus dihadirkan. Yang pertama qasdul fi'li, yaitu usollinya. Yang kedua ta'yin sholat apa yang kamu kerjakan, misalnya usolli adzuhra. Yang ketiga adalah niatul fardiyah, menyinggung kefarduan. Sampean mengatakan usolli fardhu zuhri atau usolli zuhra fardhon di dalam hati ketika takbiratul ihram. Posisi niatnya itu dalam hati ketika takbiratul ihram. Kalau mau persiapan dulu dengan cara dilafatkan sebelumnya, tidak apa-apa, tapi itu bukan niat. Artinya mbok sampean itu pas sebelum sholat usolinya mantep, tapi pas takbir hatinya kosong, ya niatnya tidak. Sholatnya tidak sah karena dianggap belum niat. Lah kalau sholatnya sholat sunnah baik yang terikat waktu atau terikat sebab, maka yang harus ada adalah usolli sama jenis sholatnya apa. Misalnya usolli duha atau usolli tarawih, itu harus ada. Sholatnya apa, merek sholatnya apa. Menyinggung sunnah tidak wajib.
Kalau sholatnya sholat sunnah nafilah mutlaqah, yang penting ada usolli saja itu sudah cukup. Itu babakan niat. Yang kedua, al-qiyam al-qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Lah kalau tidak mampu berdiri berarti ya memang tidak wajib berdiri. Boleh pakai posisi semampunya apa. Lah, tidak mampu berdiri itu patokannya apa? Ada yang mengatakan sekedar kalau berdiri itu pusing terus tidak khusyuk itu sudah boleh untuk duduk. Ada yang mengatakan patokannya adalah bab tayamum, mahdzurat tayamum yang sudah antum pelajari itu berlaku di sini. Ini, itu dobitul ajz. Dobit patokan tidak mampu berdiri seperti apa, itu kembali ke bab tayamum. Sebab yang membolehkan tayamum itu apa? Yang mungkin untuk bisa di sini berarti ya bisa. Ada yang mengatakan sekedar kalau berdiri pusing tidak khusyuk itu sudah boleh untuk duduk. Ya. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena dia yang menyebabkan hal-hal yang sebelumnya boleh menjadi haram. Sebelumnya boleh makan, setelah takbir haram makan. Sebelumnya boleh berbicara, setelahnya haram. Sebelumnya boleh banyak bergerak, setelahnya jadi haram. Makanya takbiratul ihram lah. Takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbarnya. Mengangkat tangan, enggak ngangkat tangan itu sunnah hay'ah saja. Adapun yang dimaksud takbir di sini mengucapkan Allahu Akbar dengan syarat-syarat yang sudah dibahas pada kitab Safinatun Najah. Yang selanjutnya qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik untuk imam, makmum ataupun munfarid. Ketiga-tiganya wajib membaca Al-Fatihah karena dalam hadisnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Man di sini kan man mausulah termasuk sigotul umum, berarti mencangkup ketiga-tiganya. Yang tidak wajib membaca Al-Fatihah atau yang gugur Al-Fatihah baginya hanya masbuk saja. Masbuk itu siapa? Yang mendapati imam sedurasi yang tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Dia Allahu Akbar, imamnya pas sebentar saja langsung rukuk, ya sudah, dia tidak wajib melanjutkan Al-Fatihahnya. Itu namanya masbuk. Ya. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah itu termasuk daripada Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Ya, dan dia disunahkan di setiap surat. Disunahkan fi awwali kulli surah. Selain baroah tentunya ya. War ruku dan juga ruku. Ruku itu artinya menunduk. Ya, itu ruku. Ya. Lah ruku di situ minimal sekedar kalau membungkuk seandainya pengen menyentuh lutut itu sudah bisa. Wah, itu sudah sah. Ya, sempurnanya tentunya lempeng, lurus. Lah itu sempurnanya itu ruku. Wa tumakninatu fi dan tumakninah ketika ruku. Tumakninah itu asukun ba'dal harokah. Anteng setelah sebelumnya bergerak, sedurasi orang membaca subhanallah, itu namanya tumakninah. Wa raf'u wal i'tidal, bangun dari ruku dan i'tidal. Wa tumakninatu fi tumakninah ketika i'tidal, artinya anteng sebentar ketika i'tidal sebelum sujud. Wa sujud dan sujud. Nah, sujud ini juga termasuk daripada rukun. Ya, syarat-syaratnya ada nanti dibahas di Safinatun Najah. Tidak perlu diulang di sini lagi. Wa tumakninatu fi tumakninah ketika sujud. Lah, sujud tadi tentunya ala sab'ati a'dha, di atas 7 anggota badan. Jidat, kedua telapak tangan, lutut dan jari-jari atau telapak jari-jari kaki. Lah, ketujuh anggota badan tersebut. Catatannya sebagian jidat harus ada yang mengenai tempat sujud. Kalau terharang keseluruhannya berarti nanti sujudnya tidak sah. Salah satu syaratnya beban ditumpukan kepada kepala, jangan ditumpukan pada tangan. Ini cuma diserempetkan saja, itu nanti sujudnya tidak sah. Wa tumakninatu fi tumakninah ketika sujud wa julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Lah, duduk di antara dua sujud sama i'tidal itu nanti tidak boleh panjang-panjang. Pas i'tidal itu jangan sampai melebihi durasi Al-Fatihah. Kalau melebihi durasi Al-Fatihah, itu nanti sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Karena memanjangkan rukun yang pendek itu membatalkan sholat. Sama duduk di antara dua sujud, itu jangan melebihi durasi tasyahud. Kalau melebihi durasi tasyahud, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal karena memanjangkan rukun yang pendek. Wa tumakninatu fi tumakninah ketika duduk di antara dua sujud, wal julusul akhir, duduk terakhir, duduk untuk tasyahud akhir. Wa tasyahudu fihi dan tasyahud untuk
tasyahud ketika duduk terakhir. Artinya tasyahudul akhir itu yang hukumnya rukun. Itu kalau ditinggalkan nanti sholatnya tidak sah. Adapun nanti tasyahud awal itu nanti masuk sunnah abad akan dibahas nanti pas ketika membahas pembahasan tentang sujud sahwi. Wassalatu ala nabi fi, sholawat kepada nabi ketika tasyahud akhir ini juga masuk rukun. At-taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama artinya mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum loh, harus ada alif lamnya. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum seperti kebanyakan orang sebenarnya secara fikih itu hukumnya tidak sah. Harus assalamu alaikum. Itu. Nah, itu yang wajib. Mau nengok kanan, nengok kiri, ndak nengok kanan, ndak nengok kiri, itu hukumnya sunnah hay'ah. Tapi yang wajib mengucapkan assalamualaikum. Nah, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sunnah di luar sholat. Artinya dengan salam yang pertama sebenarnya sampean sudah selesai sholatnya. Baru nanti ibarat ada sunnah setelah sholat seperti zikir. Ada juga sunnah setelah sholat namanya salam yang kedua. Seperti itu. Wa tartibu niyatul khuruj minas sholat. Cuma ini tidak mu'tamad. Niyatul khuruj minas sholat ini tidak mu'tamad. Yang terakhir adalah tartibul arkan alama dzakarna. Urut seperti yang kita sebutkan. Tentunya beberapa tidak bisa diurutkan. Seperti apa contohnya? Niat sama takbiratul ihram itu berbarengan. Jadi tartib tidak berlaku. Tartib tidak berlaku. Ya. Faslun sunanus sholati wa hay'atuha wa sunanuha qabla dukhul fiha syai'aini. Sunnah sebelum sholat ada dua. Ya sebenarnya lebih daripada dua. Cuma di sini disebutkan dua. Yang pertama al-adhan. Adhan itu secara bahasa artinya al-i'lam, pengumuman. Adhan itu pengumuman. Fa'dhanu biharbin minallah. Umumkanlah. Secara istilah yaitu zikir khusus yang diminta untuk dilakukan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Nah, maksud sholat, masuknya waktu sholat itu namanya adhan. Yang kedua adalah al-iqamah, adalah zikir atau bacaan khusus yang disyariatkan untuk mengajak berdiri orang yang sudah di masjid. Jadi praktek yang sebenarnya ada sekarang itu sebenarnya secara fikih menyalahi aturan. Karena iqamah itu disunahkan tidak dikeraskan seperti azan, karena fungsi iqamah itu ngajak yang sudah di masjid untuk berdiri sholat, membangunkan yang di masjid. Di kita kan iqamat kan membangunkan yang ada di rumah, makanya yang gomik. Allahu Akbar baru kedandapan. Itu kalau fikih azan iya dikeraskan. Kalau iqamat sekedar membangunkan yang ada di dalam masjid saja. Dulu. Lah muadzin syaratnya muslim mumayyiz dan laki-laki. Muslim mumayyiz dan laki-laki itu syaratnya. Ya. Sunah-sunahnya banyak, ya, nanti tidak kita ulas karena nanti tidak cukup waktunya. Ya ala kulli hal kalau syaratnya ya mualah, tartib, ya masuknya waktu dan pakai bahasa Arab dan dilakukan oleh satu orang. Tidak boleh nanti adzan dibagi-bagi separuh si A, separuh si B, nanti adzannya tidak sah. Ya terus suaranya dikeraskan kalau itu sholat untuk memanggil adzan untuk memanggil jamaah. Ya. Ini adzan dan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, setelah masuk waktu sholat, lah itu nanti ada sunnah ya. Yang pertama tasyahud awal. Lah ini namanya sunnah hay'ah, sunnah abad, namanya sunnah abad. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang sholat itu tidak keluar dari 4 hal. Syarat, rukun, abad sama hay'at. 4 ini. Syarat itu ma wajaba wastamarra. Rukun ma wajaba wang qata'a. Ab'ad malam yajib wa yusannu bitarki sujudu sahwi. Hayat malam yajib wala yusannu bitarki sujudu sahwi. Itu dobitnya keempat-empatnya seperti itu. Nah di sini disebutkan at-tasyahudul awal. Tasyahud awal itu sunnah, namanya sunnah ab'ad. Artinya tidak wajib kalau orang nanti mau langsung bangun enggak tasyahud awal pun itu juga hukumnya sah-sah saja meskipun nanti disunahkan sujud sahwi. Yang kedua adalah kunut fi subhi. Kunut kan ada 2 macam. Kunut rotibah sama kunut nazilah. Kunut nazilah itu bebas ketika terjadi hal-hal besar yang menimpa kaum muslimin. Matinya tokoh besar
terus diserangnya negara Islam dan sebagainya. Ada kunut rotibah. Kunut rotibah ada dua macam, kunut subuh sama kunut witir. Kunut subuh ya seperti yang kita tahu, artinya ya di iktidal rakaat kedua sholat subuh. Nanti itu disunahkan untuk kunut. Atau witir dengan catatan sudah masuk separuh kedua bulan Ramadan. Itu nanti witirnya itu nanti disunahkan, nanti ada kunutnya. Disunahkan nanti ada kunutnya. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Sedangkan sunnah hay'ah itu ada 15. Lebih sebenarnya, cuma di sini disebutkan 15. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ujung jempol sejajar dengan daun telinga bawah. Ya, jari-jari atas sejajar dengan daun telinga atas. Tidak terlalu ditutup, tidak terlalu diginikan, sedang-sedang saja agak ditondokkan ke arah kiblat. Jadi ya Allahu Akbar. Ya seperti itu. Lah itu sunnahnya seperti itu. Monggo nanti yang gini, monggo, gini juga monggo. Itu cuma sunnah hay'ah. Artinya ya bukan sesuatu yang wajib ataupun rukun. Lah, mengangkat kedua tangan itu selain takbiratul ihram juga ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, ditambahkan satu lagi ketika bangun dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga, bangun dari tasyahud awal. Itu juga nanti disunahkan mengangkat apa? Mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan, maka nanti ditaruh di bawah dada di atas perut. Sini posisinya. Ini. Jadi di atas pusar, di bawah apa? Dada. Meskipun ya mau ditaruh di mana saja sih prinsipnya sah. Bawah pusar juga boleh kayak orang Hanafi. Ya. Di sini juga boleh. Ada kan gini. Salatnya ini. Katanya fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama tafsir kan wanhar ya gini, cekek. Ini ada tafsiran nih. Nanti itu. Ada orang salat kayak gini. Gini terus gini. Nah, itu. Atau kayak mazhab Imam Malik gini, enggak sedakap lurus kayak gitu. Nah itu. Lah itu sunnah apa tadi, sunnah hay'ah, mana tuh kok hilang tadi. Watul yamin ala shimal tadi sudah. At-tawajjuh, tawajjuh itu ya wajah tu wajhil ladzi fatara samawati wal ardi la akhirih, itu tawajjuh. Wal isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al jahru fi mawdhihi, jahar ketika disunahkan untuk jahar, sir ketika disunahkan untuk sir. Mawadhi'u jahri itu apa saja? 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib. Yang pertama 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya, salat Jumat, salat Idain, salat istisqa, salat khusuful qamar. Kalau khusuful qamar disunahkan untuk apa? Jahar. Kalau khusufus syamsi, maka itu bukan jahar, sir. Jadi baca Al-Baqarah sambil sir. Kelangut itu makmumnya itu. Ya, itu. Tarawih, termasuk tarawih. Witir pas Ramadan, itu sir. Itu jahar. 2 rakaat tawaf kalau malam hari itu juga jahar. Selain daripada itu nanti sir. Salat malam, witir di luar Ramadan dan sebagainya, maka itu nanti sir, tidak jahar. Terus al-israr fi mawdhihi berarti yang selain tadi itu berarti nanti sir. At-ta'min membaca amin, amin. Nah itu juga hukumnya sunnah. Qira'atus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini khusus bagi imam sama yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak disunahkan untuk membaca surat selama masih mendengar bacaan imam. Kalau udah enggak mendengar bacaan imam, baru nanti disunahkan membaca surat. Kalau masih mendengar bacaan imam, maka tidak disunahkan. At-takbirat inda raf'i wal khafdi, takbiratul intiqalat. Ini juga hukumnya sunnah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, baik untuk imam ataupun untuk apa? Makmum ataupun untuk munfarid. Ini disunnahkan. Rabbana walakal hamdu. Ya, at-tasbih fi ruku', subhana rabbiyal azim, fi sujud, subhana rabbiyal a'la, itu sunnah. Wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, menaruh kedua tangan di atas paha ketika duduk. Jari-jarinya itu sejajar sama lututnya. Itu nanti. Itu.
Yabsutul yusra wa yakbidul yumna ilal musabbihah. Ya, jadi nanti yang kiri dibiarkan membuka, sedangkan yang kanan nanti digenggam. Lah, genggamnya baik seperti ini. Ya, baik seperti ini. Ya, baik seperti ini. Ada kok caranya banyak. Ya, seperti ini. Posisi telunjuk itu sudah menunjuk. Baru nanti kalau sudah sampai pada illallah, lafadz Allah, baru nanti tangannya diangkat. Nah, ini sababahnya. Yusyiru musabbihah, jangan kalau konotasinya positif pakai musabbihah yang digunakan untuk tasbih. Nah, kalau konotasinya negatif pakai sababah. Sababah dikata apa? Sabba. Guna untuk misuh. Misuh kan biasanya nggak pakai gini loh, gini kan. Nah, sababah. Kalau di sini musabbihah. Al-iftirash fi jami'il jalasat. Iftirash, duduk iftirash di seluruh posisi duduk. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah. Dan tawarruk pada duduk terakhir. Sebenarnya patokannya bukan duduk terakhir. Jadi gini patokannya. Tawarruk itu kapan? Kullu julusin ya'qubu salam, maka itu tawarruk. Setiap duduk yang setelahnya disusul dengan salam, maka posisinya tawarruk. Artinya kalau nanti misalnya masbuk, meskipun imam posisinya sudah tasyahud akhir atau duduk terakhir, ya makmumnya tetap disunahkan nanti yang masbuk tadi duduknya iftirash, tidak apa? Tawarruk. Baru nanti kalau sudah menyempurnakan dia pas tasyahud akhir sendiri, baru nanti duduknya tawarruk. At-taslimah tsaniyah, ini taslimah tsaniyah. Nah, ini juga hukumnya sunnah, salam yang kedua. Lah baru nanti secara umum laki-laki perempuan itu tidak ada bedanya. Dalam bab sholat tidak ada bedanya laki-laki sama perempuan, kecuali dalam beberapa poin. Beberapa di antaranya disebutkan di sini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yujafi mirfaqaihi an janbaihi, berarti kedua mirfaq sikunya dijauhkan dari sisi badan kanan, sisi badan kiri. Jadi posisinya membuka betul. Ya, posisinya membuka betul. Ya, wa yuqilu batnahu an fakhidaihi, menjauhkan, mengangkat perutnya, tidak disentuhkan dengan kedua lutut, baik itu ketika rukuk ataupun ketika sujud. Posisinya ya dijauhkan antara perut sama paha. Ini kalau laki-laki. Ya. Ya. Tentunya kalau posisinya berpakaian. Kalau sholat sambil telanjang dalam kondisi tertentu, ya tentunya dirapatkan, tidak seperti ini. Ya, wa yajharu fi maudhi'il jahri. Ya, dan dia jahar kalau pas jahar, idza naba syai'un fi sholati. Kalau terjadi sesuatu ketika sholat, sabbaha. Sesuatu ketika sholat itu ya melihat apa saja, baik hukumnya mubah ataupun yang mandub ataupun yang wajib. Ya, misalnya yang wajib ya ada orang buta nyebrang, ada mobil, kita mau mengingatkan, kita posisinya sholat ya kita tasbih. Kalau dipahami dengan tasbih. Atau membetul ke atau ada hal yang salah yang dilakukan oleh imam ya tasbih. Hukumnya tasbih. Atau ada yang, kalau yang mubah contohnya, ada yang ketok-ketok pintu, kita sedang sholat ya kita bilang subhanallah. Subhanallah. Jadi bukan hanya pas imamnya salah tok. Enggak. Idza nabahu syai'un fi sholat. Ini mencangkup ketiga hal tadi itu. Sabbaha, tasbih. Tasbih di sini niatnya untuk zikir. Niatnya untuk zikir. Kalau niatnya untuk memberitahu tok atau ndak niat sama sekali, sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya. Nah, sabba. Auratul rajuli ma baina surah wa rukbataini. Aurat laki-laki antara pusar dan kedua lutut. Lah kalau pusar sama lutut berarti masuk aurat apa enggak? Berarti pusar sama lutut tidak masuk aurat. Seperti itu. Kalau perempuan tadhumu ba'dhaha ila ba'din. Kalau perempuan itu ya rapat sholatnya. Kenapa? Li'annahu astarulaha. Itu lebih siter, lebih menutup. Artinya lebih etis bagi seorang perempuan. Wa takhfidhu sautaha bihadratir rijalil ajanib. Melirihkan suara kalau di situ ada laki-laki yang tidak semahram. Wa idana bahasya'un fi sholati saffaqat. Kalau terjadi sesuatu ketika sholat seperti yang tadi disebutkan, kalau perempuan tidak tasbih tapi apa? Tepuk tangan. Tepuk tangannya enggak seperti ini. Salah.
Gini. Atau gini. Atau gini. Atau gini. Kalau gini dan diniatkan ada dalam hati terbetik untuk main, batal langsung sholatnya. Ame masa. Sholat dolanan. Lah ini. Jami'u badanil hurrah aurat illa wajha wa kafaiha. Seluruh anggota badan perempuan yang merdeka aurat kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Wal amatu karrajuli. Sedangkan perempuan seperti laki-laki tentunya dalam auratus salat. Budak seperti laki-laki dalam auratus salat. Artinya kalau budak perempuan, kalau salat itu yang penting antara pusar sama lutut saja, itu tertutup, maka itu sudah sah sholatnya. Sudah sah sholatnya seperti laki-laki. Loh kan kelihatan itunya. Loh, itu urusan lain. Kalau kelihatan nggak kelihatan itu balik bab nikah. Nanti auratun nadhar. Bukan auratu sholat. Nah, seperti perempuan merdeka pun seperti itu. Seluruh anggota badannya kecuali muka dan tangan sampai pergelangan tangan itu aurat. Tapi kalau di luar sholat artinya di depan laki-laki yang tidak semahram seluruh anggota badannya sampai rambutnya itu aurat. Jadi beda ya antara auratun nadhar sama auratus sholat seperti itu. Ya. Nah itu. Lah pembatal sholat. Yang pertama al-kalamul amdu. Ya, al-kalamul amdu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Ini berbicara mengucapkan kata dengan sengaja. Bahkan 2 huruf keluar dari mulut dengan sengaja. Meskipun tidak ada artinya apa-apa. 2 huruf itu seperti fa, a, angop misalnya. Sampai keluar 2 huruf. 2 huruf itu bisa 1 huruf sama dimatkan. Atau 1 huruf yang bermakna seperti fi, i, qi. Maka itu sholatnya batal. Sholatnya apa? Sholatnya batal. Ya, apalagi kalau ngobrol sampai sholat itu ya itu lebih batal lagi. Al-amalul katsir, banyak gerak. Al-amalul katsir ini dobitnya salasu harokatin mutawaliyat. 3 gerakan dengan anggota badan yang berat secara beruntutan. Itu yang membatalkan sholat. Atau wasbah, loncat. Loncat berarti ya seluruh anggota badan apa? Gerak. Atau tadi dorbah mufritah, memukul yang menggerakkan seluruh anggota badan. Itu juga membatalkan sholat. Seperti itu. Nah ini. Termasuk nanti asatidah, kalau ada sof yang kosong, itu jangan langsung delujur saja jalan itu. Kalau jalan, beratnya jalan 1, 2, 3. Tapi yang nggak batal seperti apa? Dijeda supaya yang pertama itu seakan tidak nyambung sama yang kedua. 1, 2, diam dulu. Harus setelah itu nanti 3. Masalahnya nak gini nutup. Depan nutup, belakang nutup. Iya coba nanti. Nah itu. Memang praktek mazhabnya tidak gampang kok. Salah-salah kuirangan nanti malu. Hudutsun najasah, najis ya. Najis di sini dengan catatan najis yang tidak dimaafkan. Kalau najisnya dimaafkan berarti ya sudah tidak mengapa. Lah, najis di sini kalau najisnya najis kering. Najis kering langsung bisa dihilangkan tanpa membawanya. Misalnya ada kotoran burung atau tokek kering yang jatuh di sini, langsung bisa kita gini kan, tanpa kita ini kan, tanpa kita membawanya, maka tidak perlu sholatnya tidak batal. Tapi kalau ya kotoran burung kering di sini malah kita pegang, delok meneh, batal otomatis ini. Ya. Atau basah tapi semacam dipeci, langsung kita hilangkan, ngilangkannya jangan gini. Nah ini namanya hamilun najasah, bawa najis. Hilangkannya gimana? Gini kan, tanpa harus nyentuh. Itu nanti enggak apa itu? Enggak batal nanti. Inkishaful aurah, menutup aurat.
Artinya kalau auratnya tersingkap, lah ini yang nyingkap ini kan macam-macam. Kalau yang nyingkap itu angin, dan langsung ditutup, sholatnya tidak batal. Tapi kalau selain angin, sampean sholat pakai sarung, dalamnya kosongan, bawa anak kecil, lah pas namanya anak kecil kan, lah gitu. Itu mau langsung sampean tarik, ndak langsung batal sudah saat itu. Jadi rih di sini qaidun mu'tabar. Tagyiru niat, merubah niat. Ya, misalnya apa ya? Niat untuk keluar sholat, terus tak batal ke. Niat batalkan itu otomatis langsung batal sholatnya. Atau ditautkan gini, wah nanti kalau ibu pulang dari pasar tak batal ke sih. Itu sudah, tidak usah nunggu ibu pulang dari pasar, sudah batal saat itu juga. Lah, taghyirun niat yang tidak membatalkan itu dari sholat sendiri ke sholat jamaah. Sampean sholat piyambak sendiri, ada yang masuk sholat jamaah. Lah, dibatalkan, diubah niatnya. Nah, itu tidak mengapa. Tentunya ada syarat-syaratnya, tidak usah kita bahas di sini. Istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Al-uklu, ini al-uklu ya. Al-uklu pakai dhammah. Menelan makanan. Ya. Ya, menelan itu kalau banyak itu batal, sengaja tidak sengaja itu batal. Kalau sedikit maka tidak batal kecuali kalau sengaja. Menelan makanan. Menelan makanan itu kok ya ada sisa, biasanya makan kacang ini. Kacang rung sikatan ya sholat. Nah, itu sholat itu kan orang apalagi kalau mufrodat bacaan sholatnya udah habis. Tapi mau ngapa lagi? Lisannya ke sana ke sini. Kok nemu ada bekas kacang atau apa ditelan, berarti sholatnya apa? Batal. Termasuk gula yang meleleh. Biji gula meleleh terus ditelan, itu batal sholatnya nanti. Batal. Makanya kan disunahkan sebelum sholat itu apa? Siwakan. Asyurbu, minum juga seperti itu. Koh-koha, tertawa terbahak-bahak. Waridah dan murtad ini keseluruhannya membatalkan sholat. Nah, warokaatul faraid sab'ata asyara rakaah. Rakaat faraid, rakaat sholat fardu. Tentunya ini bagi yang tidak safar, tidak mengqashar. Kalau dia safar dan mengqashar berarti totalnya ada 12 sholat sehari semalam itu. Kalau pakai qashar itu berarti total ada 11. Tidak pakai qashar berarti nanti ada 17. Nah, kalau mukim tapi hari Jumat berarti tinggal kurangi 2, total ada berapa? 15. Ya, 34 sujud perinciannya ini. Ya, kalau dirinci ya, itu di dalam 17 rakaat itu ada 34 sujud, ada 94 takbir, ada 10 salam, ada 153 tasbih. Ngitungnya ya, sempat ya. Ya. Jumlatul arkan fi sholati mi'ah wa sittah wa ishruna ruknan. Di dalam sholat itu ya ada 126 rukun. Sholat subuh ada 30 rukun. Sholat maghrib ada 42 rukun. Sholat rubaiyah, sholat zuhur sama asar sama isya itu ada 50 rukun. 54 rukun. Tentunya ini tidak dihitung tartib sama mualah. Ya. Waman ajaza anil qiyam. Kayak tadi masyakohnya, dobitnya apa tadi kita sudah bahas. Sholat jalisan duduk sholat sambil duduk. Posisi apapun sah. Posisi duduk apapun hukumnya sah. Tapi iftirosh lebih baik daripada posisi duduk yang lainnya. Ya. Waman ajaza anil julus sholat mutajian. Kalau tidak bisa duduk berarti sholat sambil berbaring menggunakan sisi badan kanan, baru nanti sisi badan kiri, baru nanti mustalqian menengadah sedangkan kakinya, telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa ya sudah, pokoknya au ma'a bi ra'sihi, pakai isyarat dan meniatkan dalam hatinya.
Nggak bisa, pokoknya kelopak matanya yang penting masih bisa gerak, itu pakai kelopak mata. Nggak bisa, pokoknya dibayangkan di dalam hati. Pokoknya selama akal masih ada, sholat tetap wajib. Sudah nggak bisa bayangkan dalam hati, ya tinggal disolatkan. Berarti sudah mati. Ya. Nah, ini sujud sahwi. Al-matruk fi sholati salah satu asya. Al-matruk minas sholati fardon au naflan. Mau sholat fardu atau sholat nafilah. Ya, itu tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama fardun, itu rukun. Fardun di sini namanya rukun. Sunnahnya sunnah aba'at. Hay'ah, ini namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Sebenarnya sebab sujud sahwi itu kan ada 4. Ada 4. Yang pertama fi'lu ma yubtilu. Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Idza fa'alahu nasiyan. Melakukan hal-hal yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Nah, seperti nambah ruku, nambah sujud, lupa. Itu kan kalau sengaja kan batal, enggak sengaja enggak batal. Nanti disunahkan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Atau meninggalkan sunnah aba'at, tidak tasyahud, tidak kunut. Atau tarku ba'dil ba'at, meninggalkan sebagian daripada sunnah aba'at. Sebagian daripada lafaz tasyahud, atau sebagian lafaz daripada kunut. Kunut itu kan sebenarnya tidak harus pakai Allahumma hdina fiman hadait. Yang penting fihi du'a wa sana. Allahumma gfirli ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah sah. Tapi kalau pakai yang warid ya harus satu paket. Kalau ada satu kata pun yang ditinggalkan berarti nanti disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga, naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Sebenarnya lebih tepatnya naklu matlubin qauliyin karena enggak hanya rukun. Baca surat pas rukuk pun itu juga nanti disunahkan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah iqa'u ruknin fi'li mahtimali ziyadah. Ya nambah tadi. Sampean enggak tahu tadi sujud itu kepikiran tadi udah rukuk apa belum ya ragu-ragu. Ini apa yang dikerjakan? Balik berdiri dulu terus rukuk. Padahal kan ada kemungkinan tadi betulan sudah rukuk, berarti kan ini rukuk tambahan. Ini ihtimalu ziyadah itu maksudnya seperti itu. Ini rakaat keempat atau baru ketiga ya? Keempat apa ketiga ya? Oh, sudah ambil bilangan yang paling kecil yaitu ketiga. Padahal bisa jadi itu nanti kalau nambah satu itu rakaat keberapa? Kelima. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Itu. Lah kalau yang rukun itu kalau ditinggalkan ya, layanubu anhu sujudu sahwi tidak bisa diganti sekedar dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun. Kalau dia ingat sedangkan waktunya itu belum begitu lama, plus belum menginjak najis atabihi, maka ya sudah dia lakukan wabana alaihi, nanti startnya dari situ. Ya. Wasajada lisahwi baru nanti setelah itu ya nanti dia sujud sahwi. Ini yang fardu. Ya. Nah, misalnya kayak tadi ruko itu kan rukun. Kalau ragu-ragu atau lupa tadi belum rukuk. Lupa tadi belum rukuk, enggak cukup nanti udahlah, gampang nanti tinggal sujud sahwi, enggak bisa. Lah kalau posisinya misalnya pas posisi sujud tadi lupa belum rukuk ya berdiri lagi lalu rukuk lalu i'tidal lalu sujud. Kecuali kalau sudah sampai di rukun yang semisal. Ingatnya belum rukuk di rakaat yang pertama adalah pas rukuk rakaat yang kedua. Lah ini enggak usah, nanti berarti rakaat yang pertama di-delete seakan-akan tidak ada. Rakaat yang kedua diangkat rakaat yang keberapa? Pertama. Meskipun ketokan nanti sholatnya 5 rakaat, tapi ya seperti itu. Ya. Wasunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabus bil fardi, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Sedangkan sunnah aba'at itu kalau ditinggalkan dan sudah terlanjur melakukan yang rukun enggak bisa lagi datangnya nggak bisa lagi diulangi. Misalnya gini, orang sudah telanjur berdiri tidak tasyahud awal, nggak boleh nanti duduk lagi. Misalnya kadang imam kan lupa, belum tasyahud awal sudah berdiri.
Nah ini apa yang dilakukan imam, boleh nggak balik duduk? Haram, nggak boleh balik duduk. Makmumnya juga nggak boleh tetap duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini makmum bodoh, nggak paham fikih berarti. Apalagi kalau imamnya di subhanallah ikut apa? Duduk, bodoh-bodoh ini berarti ini. Apa yang dilakukan? Ya sudah, imam tetap berdiri, makmum ngikut imam. Ikut imam. Gampang, nanti ada penggantinya namanya sujud sahwi. Sujud sahwi, seperti itu. Nah, yang ketiga, hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalau hay'ah ini ya kalau ditinggalkan amdan au sahwan, mau sengaja enggak sengaja, kalau ditinggalkan ya enggak usah sujud sahwi. Enggak baca surat pendek, ya sudah enggak usah sujud sahwi. Enggak usah sujud sahwi karena memang tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Wa idza syakka fi adadi ma atabi min rakaat bana alal yakin wa huwal aqal wa sajada lisahwi. Kalau dia ragu-ragu, ini berapa, 3 atau 4, ambil bilangan yang kecil, tambah 1 rakaat lagi lalu sujud sahwi. Wa sujudu sahwi sunnah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya kapan sujud itu? Sebelum salam. Baik itu karena nambah atau karena ngurangi. Dalam mazhab Syafi'i, faktornya apapun itu sujudnya qabla salam. Dalam riwayat Muhammad bin Muslim bin Syahab Zuhri, karena akhiru amri Rasulullah SAW annahu sajada qabla salam. Nah, ada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat tertentu. Khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Jadi gini, 5 waktu ini dilarang mengerjakan sholat. Pertama, sholat nafilah mutlak. Yang kedua, sholat yang bersebab, sebabnya ada setelah sholat. Jadi gini, terkait dengan sholat dan sebabnya ada 3 macam. Ada yang sebabnya mendahului sholatnya, ada yang sebabnya berbarengan dengan sholatnya, ada yang sholat dulu baru ada sebabnya. Contohnya apa? Yang sebabnya ada baru sholatnya, tahiyatul masjid. Sampean masuk masjid dulu baru apa? Sholat. Ada yang sebabnya atau 2 rakaat wudhu dulu baru apa? Sholat. Ini tidak apa-apa, di 5 waktu ini boleh-boleh saja. Ada yang sebabnya membersamai sholatnya. Contohnya istisqa. Istisqa itu sholatnya kan bukan sebelum paceklik, bukan setelah paceklik, tapi pas paceklik. Bukan sebelum gerhana atau setelah gerhana, tapi pas gerhana. Ini sebabnya muqarin. Ini tidak apa-apa, di 5 waktu ini sah-sah saja, tidak masalah. Tapi yang sholat nafilah mutak, ibaratnya sholat yang tidak punya merek. Atau yang sebabnya belakangan. Contohnya apa? Istikharah sama 2 rakaat ihram. Istikharah itu kan sampeyan sholat dulu baru milih, atau milih dulu baru sholat? Hah? Sholat dulu baru milih. Berarti sebabnya belakangan. Sama 2 rakaat ihram. Sampeyan itu sholat dulu baru nanti ihram. Nah ini tidak boleh di 5 waktu ini. Tidak boleh sekaligus tidak sah. Nah ini. La yusolla itu artinya la tasih wa tahrumu. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, setelah sholat subuh ini berarti berlaku bagi yang sudah sholat. Yang belum sholat berarti larangan tidak berlaku. Misalnya sama-sama subuhnya jam 4. Ini jam 4 tidak langsung sholat. Berarti bagi dia masih boleh-boleh saja mengerjakan sholat-sholat tadi itu. Tapi yang bangun jam 4 langsung sholat. Berarti setelah sholat tidak boleh mengerjakan hal ini. Yang kedua, inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin. Setelah matahari terbit sampai sempurna dan meninggi seujung tombak. Meninggi seujung tombak dalam pandangan mata tentunya. Nah, seujung tombak itu ada 4 derajat. 1 derajatnya ada sekitar 4 menit. Berarti 4 kali 4 sekitar 16 menit dari terbitnya matahari. Yang ketiga, idza stawat hatta tazul. Kalau matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Kecuali hari Jumat. Ini pengecualiannya, kecuali hari Jumat. Yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu, setelah sholat asar, artinya setelah mengerjakan sholat asar. Yang belum sholat asar berarti boleh sampai matahari terbit. Wa indal ghurub hatta yatakamal ghurubuha. Ya, jadi ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelam. Nah, ini juga dilarang. Nah, ini 5 waktu. Pengecualiannya
ada pengecualian secara waktu yaitu hari Jumat, khusus ketika matahari tepat di atas kepala boleh orang sholat di hari Jumat, sama pengecualian tempat. Pengecualian tempat itu di haram maki. Di haram maki, kalau di haram orang mau sholat di waktu kapanpun itu tidak masalah. Nabi mengatakan, ya Bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan shalla fi hadzal baiti aw tafa fi ayyi waqtin syaa. Ini pengecualiannya ada nasnya. Lah, terus sholat jamaah. Sholat jamaah itu artinya taifah, kelompok. Secara istilah jamaah adalah irtibatu sholatul makmum bi sholatil imam. Ketertautan antara sholat makmum, keterikatan sholat makmum dengan sholat imam. Itu sholat jamaah. Sholat jamaah itu sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu khilaful mu'tamad. Mu'tamad madhab fardu kifayah. Mu'tamad madhab fardu kifayah. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Alal makmumi ayan wal i'timama dunal imam. Makmum ini wajib untuk meniatkan bermakmum. Meniatkan bermakmum kecuali imam. Kalau imam tidak diwajibkan meniatkan menjadi imam kecuali di beberapa sholat. Kalau makmum, kalau dia berjamaah harus ya usolli fardhu dhuhri makmuman atau jamaatan. Kalau tidak ngikutin imam tanpa niat bermakmum, sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya. Lah. Imam tidak diwajibkan niatul imamah. Enggak diwajibkan usolli fardhu dhuhri imamam. Hanya saja kalau tidak niat menjadi imam, sholatnya dipahalakan pahala sholat orang sendiri. Tidak sholat berjamaah. Kecuali di beberapa sholat. Seperti sholat jamak mator. Seperti sholat sholat Jumat. Sholat Jumat wajib niat imamah. Sholat jamak mator wajib niat imamah. Sholat nazar jamaatan itu wajib niat apa? Niat imamah. Termasuk sholat tadi apa istilahnya mu'adah, sholat i'adah. Ini juga wajib untuk niatul imamah. Kalau tidak niat berarti nanti sholatnya tidak sah. Kalau itu Jumat atau mu'adah atau jamak mator, dan tetap sah kalau itu mandhuroh jamaatan tapi berdosa. Wa yajuzu ayatamal huruf bil abdi. Ya, artinya orang merdeka sholat di belakang budak tidak masalah. Balik bil murahik, balik di belakang murahik. Wal murahik wa man qarabal buluk, yang hampir balik. Itu namanya murahik tapi belum balik, itu juga sah imamahnya. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala qari'in bi ummi. Tidak sah laki-laki sholat di belakang perempuan. Laki-laki sholat di belakang perempuan tidak sah. Laki-laki sholat di belakang khunsa tidak sah. Perempuan sholat di belakang khunsa juga tidak sah. Perempuan sholat khunsa sholat di belakang perempuan tidak sah. Khunsa sholat di belakang khunsa juga tidak sah. Khunsa itu yang intersek, jadi dia kelaminnya enggak jelas. Mbah laki-laki, mbah perempuan, namanya khunsa. Nah itu. Wala qari' bi ummi. Qari itu man yuhsinu qira'atal Fatihah, yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar namanya qari. Namanya qari. Ummi itu man la yuhsinu harfan min Al-Fatihah. Ada satu huruf dari Al-Fatihah saja dia tidak bisa, kategorinya ummi. Qari ini tidak sah sholat di belakang apa? Di belakang ummi, ya. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi. Jadi imam sholat di mana selama masih satu masjid, imam sholat di mana, makmum sholat di mana, sholatnya keduanya tetap sah. Misalnya imamnya di sini, makmumnya sholatnya di pojok belakang sana, tetap sholatnya sah. Dengan catatan makmum tahu gerak-geriknya imam, baik dengan melihat imamnya langsung, atau dengan mendengar suaranya, atau dengan mendengar atau dengan melihat sebagian jamaah, atau dengan mendengar suara mubalik. Ya, mentablik imam itu hukumnya sudah sah. Hukumnya sah. Ajza'ahu malam yataqaddam alaihi. Selama posisinya tidak lebih maju daripada imam. Lah maju atau tidak maju itu posisinya atau patokannya adalah apa yang digunakan untuk bertumpu. Artinya kalau sholatnya berdiri jangan sampai tumit makmum itu lebih depan daripada tumitnya imam. Kalau sama itu enggak haram, cuma makruh dan menghilangkan pahala jamaah pas posisi sama itu.
Tapi kalau sampai maju berarti sholatnya tidak sah alias batal. Seperti itu. Ya. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu. Kalau imamnya sholat di masjid, makmumnya di luar masjid, atau kebalik, imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid, ya, wa huwa alimun bi sholatihi, sedangkan dia tahu gerak-geri imam, wala haila hunaka, tidak ada yang menghalangi. Haila yamna'u ru'yah, yamna'u murur wa ru'yah, tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau posisinya imamnya di dalam, makmumnya di luar, cuma pintunya ditutup, berarti ya tidak sah. Ditambahkan lagi antara akhir masjid atau antara akhir masjid sama shaf pertama di luar imam tidak boleh melebihi 300 dhira, 300 hasta atau sekitar 150 meter. Begitu juga antara shaf satu dengan shaf yang lainnya tidak boleh melebihi 150 meter atau 300 hasta. Seperti itu. Ya. Kita lengkapi bentar ya. Mentoi. Ya, baru masuk sholatul musafir. Rukhsatul musafir asatidah, rukhsatul musafir kalau safarnya safar panjang, rukhsatul musafir pertama ada 4. Yang pertama, jadi kalau ada 4 bab ini, kalau sampean mendengar kata safar, maka itu safar yang panjang. Safar yang jauh, yaitu 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 2 malam atau 2 siang, atau sehari semalam. 2 malam, 2 siang, atau sehari semalam, dengan beban berat, dihitung singgah, makan, tetek bengek. Kurang lebih sekitar 82, atau ada yang mengatakan 84 km. Ini safar tawil. Nah ini rukhsahnya ada 4. Yang pertama jamak, yang kedua qasar, yang ketiga al-fitru fi nahari Ramadan, tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, yang keempat masul khufaini. Masul khufaini salah satu ayam bilayaliha, mengusap khuf 3 hari 3 malam. Itu kalau mendengar kata safar maka safar jauh. Berarti jaraknya sekurang-kurangnya 82 kilometer atau 84 kilometer. Nah itu. Lah wa yajuzu lil musafiri qasru sholatir rubaiyah bi khamsi syara'ita. Diperbolehkan bagi musafir safaron tawilan mubahan, atau dibolehkan untuk mengqasar sholat rubaiyah, yang diqasar hanya sholat rubaiyah saja dengan 5 syarat. Yang pertama ayakuna safaru fi ghairi maksiyah, safarnya bukan untuk bermaksiat. Jadi safar, maksiat fi safar ada 3 macam. Ada al-asi bisafarihi. Al-asi bisafari itu siapa? Yang memang safarnya tujuannya untuk bermaksiat. Mau safar kemana? Safar mau ke bar, mau khamr, mau minum khamr, mau berzina atau apa. Ini namanya al-asi bisafarihi. Ini tidak boleh mengambil rukhsah apapun, tidak diperbolehkan. Yang kedua al-asi fi safarihi. Tujuan awalnya itu mubah, tapi di tengah jalan dia melakukan maksiat. Lah ini boleh mengambil rukhsah. Ada al-asi bisafari fi safarihi. Tujuan awalnya itu mubah, di tengah jalan tujuan mubah tadi diubah menjadi tujuan maksiat. Ke Jakarta mau bisnis, mau dagang. Di tengah jalan kok ada promo diskotik, ada promo bar, atau ada promo apa. Diganti tujuannya, merubah niatnya, namanya al-asi bisafari fi safari. Ini juga tidak boleh mengambil rukhsah. Yang kedua antakuna masafatu sitata asyara farsakhon, itu 2 marhalah tadi, jarak durasi waktu 2 siang atau 2 malam, atau sekitar 82 atau 84 km. 24 km itu P saja loh ya, bukan PP loh ya. P saja. Pulang saja atau pergi saja. Ya. Terus ayakuna muadyan li sholat rubaiyah, yang boleh dikosor ya sholat 4 rakaat, zuhur, asar sama apa? Isya, maghrib enggak bisa, subuh enggak bisa. Ayan wal qasra mal ihram. Jadi meniatkan mengqasar salat itu pas takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri qasran ma'muman, atau usolli fardhu dhuhri raq'ataini ma'muman. Itu harus diniatkan ketika takbiratul ihram. Ala ya'tamma bimukim. Bimukim di sini mungkin lebih tepatnya diganti bimutimin. Mutim. Jadi kalau imamnya salat 4 rakaat,
mau imamnya itu mukim, mau dia musafir, yang penting imamnya sholat 4 rakaat, maka makmumnya wajib sholat 4 rakaat. Meskipun masbuk 2 rakaat. Masbuk 2 rakaat toh, sisan saja kan. Imam salam tak ikut salam. Toh imam kan sholat 4 rakaat, saya musafir salat 2 rakaat, tidak boleh. Meskipun ikut sama imamnya itu cuma dapat salam sama imam, maka tetap nanti wajib untuk sholat 4 rakaat. Kalau imamnya sholat 4 rakaat. Seperti itu. Wa yajuzu lil musafiri ayajma'a bainal dhuhri wal asri fi waqtin ayyihi ma syaa wa bainal maghrib wal isya fi waqtin ayyihi ma syaa wa yajuzu lil hadri fil matari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula. Ini berarti tadi qasar, ini jamak. Lah kan qasar sama jamak itu ndak harus sepaket. Boleh qasar ndak jamak, boleh jamak ndak qasar, boleh jamak sekaligus qasar, boleh enggak jamak ndak qasar. Ndak harus diambil. Nah, seperti itu. Lah, baik qasar atau jamak, lebih baik enggak menjamak, lebih baik tidak mengqasar. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya tidak mengambil rukhsah, kecuali dalam kondisi tertentu nanti disebutkan di lain waktu. Lah boleh menjamak, lah jamak itu sebabnya ada 3. Yang pertama safar, yang kedua mator, kedua-duanya ini muttafaq diperbolehkan. Yang ketiga sakit, ini ikhtiarnya Nawawi, muktamad madhab, tidak boleh orang sakit itu menjamak sholat. Tapi ikhtiarnya Imam Nawawi dan juga itu madhabnya Imam Ahmad diperbolehkan menjamak karena sakit. Jamak safar boleh takdim, boleh takhir. Jamak sakit boleh takdim, boleh takhir. Kalau jamak mator bolehnya jamak takdim saja. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul qadim boleh takhir, boleh takdim. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lah, bainal maghrib wal isya fi waqti ayyi ma syaa wa juzul hadir fil matar ayajma bainahuma fi waqtil ula minha. Jamak matar itu syaratnya gini. Salat pertama takbiratul ihram hujan sudah turun. Ya, pas salam masih ada hujan. Pas takbiratul ihram salat yang kedua juga hujan masih ada. Di sela-sela itu atau setelah itu hujannya tidak turun, itu tidak masalah. Yang penting di 3 waktu itu posisinya ada hujan. Nah, posisinya ada. Posisi masjidnya jauh dari rumah, sehingga kalau jalan itu nanti kehujanan. Tidak ada payung atau yang bisa melindungi dari hujan. Berarti kalau misalnya sampean ba'da maghrib ada kajian di masjid, terus hujan, ya jangan jamak mator. Ngapain jamak mator? Mesti sholat isya'i mesti di masjid itu kan. Itu loh. Kan enak banget itu. Itu kan antisipasi, kasihan nanti kalau isya balik kudan. Wong sampean di dalam masjid kok jamak mator. Ya, enggak boleh. Ya, itu. Lah, masuk ke pembahasan sholat Jumat. Syarat wajib Jumat pertama muslim, berarti orang kafir asli enggak wajib Jumatan. Orang murtad wajib Jumatan dalam artian kalau nanti dia masuk Islam mengqadha Jumat dengan sholat apa? Zuhur. Yang kedua balik, berarti yang belum balik tidak wajib untuk Jumatan. Tapi nanti kalau anak sudah usia 7 atau 10 lah perinciannya seperti tadi. Al-akal berakal berarti orang gila tidak wajib Jumatan. Kecuali gila karena ulahnya sendiri. Al-hurriyah, budak itu tidak wajib Jumatan. Tidak wajib Jumatan karena dia tersibukkan dengan khidmah terhadap sayyid. Kaidah fikihnya kan al-mashghula yushgol. Itu loh. Az-zukuriyah, laki-laki perempuan tidak wajib Jumatan. Khunsa tidak wajib Jumatan. As-sihah, sehat berarti orang sakit tidak wajib Jumatan. Al-istiton, sebenarnya al-iqamah. Enggak harus mustautin. Yang penting mukim. Yang penting mukim. Mukim itu ya orang yang sudah meniatkan untuk berdomisili di satu tempat 4 hari. Di luar hari keluar hari masuk. Itu sudah dianggap mukim meskipun tidak mustautin. Seperti kebanyakan santri kita ini kan dia statusnya mukim tapi bukan mustautin. Mustautin itu domisili di situ. Tidak pergi kemana-mana. Kecuali ada hajat lalu balik lagi. Nah, seperti itu. Nah ini yang penting. Berarti musafir tidak wajib Jumatan dengan catatan safarnya sebelum subuh. Safarnya setelah subuh hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali kalau dipastikan mendapatkan Jumatan. Dipastikan mendapatkan Jumatan. Lah syarat sahnya yang pertama ayakunal baladu misran au qaryatan. Berarti dikerjakan di area pemukiman. Mau itu kota ataupun desa. Di luar area pemukiman atau orang yang hidupnya nomaden misalnya, maka tidak wajib Jumatan.
tidak wajib Jumatan. Yang kedua, ayakunal adadu arba'in min ahlil jumu'ah. Jumlahnya 40 orang. 40 orang yang memenuhi kriteria Jumat. Yang menggugurkan kewajiban Jumat berarti laki-laki merdeka mustautin balik. Laki-laki balik merdeka mustautin. 4 orang ini yang terhitung kuota 40. Jadi mukim saja tidak mustautin, tidak masuk kuota 40 ini. Harus mustautin. Seperti itu. Ayakunal waktu bagian berarti waktu sholat zuhur masih ada. Fa'in kharajal waktu au dimatu syurut sulliyat zuhron. Kalau syaratnya tidak terpenuhi atau waktunya sudah mepet tidak cukup seandainya digunakan untuk mengerjakan Jumatan plus 2 khutbah sebelumnya, maka nanti dikerjakan sholat zuhur. Lah, wa faraiduha salasatun. Kewajiban rukun Jumatan itu ada 3. Yang pertama 2 khutbah yakumu fihima. 2 khutbah itu sebagian ulama menyebutkan itu bukan rukun tapi syarat. Syarat sahnya Jumatan harus didahului dengan 2 khutbah. Yajlisu bainahuma. Yajlisu bainahuma, duduk antara khutbah satu dengan khutbah yang lainnya. Ini kalau posisinya imamnya berdiri, khotibnya berdiri. Kalau posisinya khotibnya apa? Duduk. Posisinya khotibnya duduk berarti dijeda dengan diam. Dijeda dengan diam. Dipisah khutbahnya dengan diam. Antus sholat rakaataini fi jama'atin, dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Seperti itu, secara berjamaah. Sunnah-sunnahnya apa? Al-ghuslu wa tandhiful jasad. Mandi. Mandinya dimulai sejak kapan? Mandi Jumat itu disunnahkan setelah fajar atau setelah subuh. Sampai tandhiful jasad. Sampai nanti waktu akhirnya sampai mepet waktu Jumatan. Sampai mepet waktu Jumatan. Lalu bersih-bersih membersihkan anggota badan. Mandi, pakai wewangian dan lain sebagainya. Lufthusya bilbid, memakai pakaian yang berwarna putih. Memotong kuku dan memakai wewangian. Wa yustahabul insad, disunahkan diam ketika khutbah. Wa man dakhala wal imamu yakhthub shalla rak'ataini khafifataini. 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan sekedar rukun saja, tidak boleh panjang-panjang. Tidak boleh panjang-panjang. Kalau sampai dipanjangkan sholatnya batal. Kalau imam berdiri, ada orang yang sholat sunnah selain tahiyatul masjid, maka sholatnya tidak sah. Ini ditambahkan di 5 waktu tadi itu ya. Ketika imam sudah naik di atas mimbar, maka tidak sah orang sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Itu pun harus dilakukan dengan ringan. Tsumma yajlis. Nah, yang terakhir ya, sisanya ya, tinggal 1 bab. Sholatul idaini sunnatun mu'akkadah. Wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Sab'an yakinan. 7 yakin. Kalau belum yakin ya ditambah. Tadi ragu-ragu ini 6 atau 7 ya, anggap saja 6 tambah sekali. Ya. Lah yakinan antara doa iftitah sama apa itu? Sama ta'awud. Antara doa iftitah sama ta'awud itu disunahkan takbir 7 kali. Berarti ditambah takbiratul ihram berarti berapa? 8. Jadi takbiratul ihram ya, lalu doa iftitah ya, lalu setelah itu takbir, lalu setelah takbir nanti ta'awud. Takbirnya 7 tadi itu lalu ta'awud. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Yang rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Tentunya sama takbiratul intiqal berarti total ada berapa? 6. Yakhtubu ba'da khutbataini. Setelahnya khutbah dengan 2 khutbah. Seperti khutbah Jumat secara rukun dan sunnah-sunnahnya sama seperti khutbah Jumat. Sama seperti khutbah Jumat. Adapun syaratnya harus suci, tidak. Syaratnya yang penting pakai bahasa Arab, rukun-rukunnya pakai bahasa Arab, yang khutbah laki-laki. Mau dalam kondisi bernajis, mau dalam kondisi berhadas, itu sah kalau khutbah id. Ya. Yukabbiru fil ula tis'an wilaan. Khutbah pertama takbir 9 kali secara berurutan, secara terus-menerus. Khutbah yang kedua 7 kali wilaan. Seperti itu. Yukabbiru min guru bisamsi min lailatil ila yadkhulal imam minas shalat. Jadi ini takbir ya. Takbir itu kan ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu baik Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau takbir muqayyad adanya di salat Idul Adha.
yaitu khalfas salawatil mafruḍat min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai asar hari tasyrik. Sampai asar hari tasyrik. Nah, itu dia pembahasan mengenai sholatul Id. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.